Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Peperangan Allah. Ayat hafalan Nehemia pasal 4 ayat 15. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Poin penting pelajaran kita dapat bergantung pada kuasa Allah untuk melayani orang lain. Pernahkah seseorang bertindak bodoh pada saat kamu serius melakukan sesuatu? Atau seseorang memaksa kamu untuk berhenti melakukan sesuatu padahal kamu tahu itu benar? Pernahkah kamu merasa kecil hati dan menyerah untuk melakukan sesuatu yang kamu rasa benar? Itulah yang terjadi pada orang Yahudi dan Nehemia rasakan waktu mereka membangun kembali tembok di sekeliling Yerusalem. Hari ke-30 Ab tahun 20. Sanballat telah mengumumkan perang. Hari ini dia berkeliling kota dan berteriak-teriak. Apakah yang sedang dikerjakan orang Yahudi lemah yang tidak bisa apa-apa itu? Apakah mereka mau membangun kembali kota ini? Sangka mereka pekerjaan itu dapat selesai dalam sehari hanya dengan mempersembahkan korban? Apakah timbunan sampah yang sudah hangus itu bisa mereka jadikan batu-batu tembok? Lalu, Tobia yang berdiri di sampingnya berkata juga, "Lihat tembok yang mereka bangun. Anjing hutan pun bisa merobohkannya. Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku berdoa cukup keras agar didengar mereka. Dengarkan kami, ya Allah kami. Musuh kami, Sanballat dan Tobia, membenci kami. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun." Seperti biasa, mereka diam-diam menyelinap pergi, tetapi aku tahu mereka akan kembali lagi. Kami tidak akan membiarkan mereka menghentikan kita. Kamu akan berpendapat bahwa mereka keras kepala, khususnya sejak aku diberi jabatan oleh raja. Tembok sudah mau selesai dibangun. Orang-orang mau bekerja keras, dan aku akan melakukan segala sesuatu yang aku bisa lakukan untuk membantu mereka selanjutnya. Hari ke-31 Ab. Sanballat dan Tobia datang kembali, penuh dengan kebencian. Situasi jadi berbahaya. Aku bertemu dengan pemimpin kelompok kami sebelum kami mulai bekerja pagi ini. Kami berdoa dan memutuskan untuk membangun tempat para penjaga agar dapat mengawasi siang dan malam. Sanballat, seorang yang munafik, dia mengejek kami dan berkata kami merencanakan pemberontakan pada Raja Artasasta. Tetapi seseorang mengatakan padaku, Sanballat telah mendengar desas-desus tentang rencananya sendiri, yang mengatakan dia akan diam-diam menyelinap masuk dan menghentikan pekerjaan itu dengan membunuh kami satu persatu. Tidak hanya itu saja, beberapa orang Yahudi mengeluh tentang pekerjaan itu. Sekelompok laki-laki melaporkan padaku bahwa para pekerja telah letih dan ada banyak kotoran dan sampah di saat memulai kembali pembangunan tembok. Kritik terakhir dari mereka sangat menyakitkan. Kenapa mereka mengkritik, sedangkan pekerjaan baru setengah?
Aku tahu para pekerja sudah lelah. Aku juga lelah. Dan benar di sana ada banyak sampah. Aku meminta pada beberapa orang yang ada di situ untuk mengangkat sampah-sampah itu. Tetapi kami tidak boleh kecewa. Kami hampir saja selesai. Kelompok Yahudi yang lain yang tinggal dekat Samaria datang dengan kata-kata yang mengecilkan hati. Mereka berkata bahwa kami akan diserang kemanapun kami pergi. Orang ini berbicara sangat kuat. Dan itu berpengaruh besar bagi para pekerja sehingga mereka melambatkan pekerjaannya. Sebaiknya orang-orang kami tidak perlu memedulikan mereka yang berbicara seperti itu. Mereka lebih banyak melakukan kejahatan daripada kebaikan. Sekarang para pekerja lebih takut daripada sebelumnya. Aku tahu bagaimana memusatkan pikiran mereka, jadi aku mengembangkan rencana lain untuk mempertahankan kami sendiri jika diserang. Aku akan menempatkan beberapa orang laki-laki di belakang, di tempat yang tertutup sepanjang tembok. Dan aku menempatkan juga beberapa orang di tempat yang terbuka. Aku akan memastikan setiap keluarga bekerja sama dan kami diperlengkapi dengan senjata, pedang, tombak, dan panah. Malam ini, aku mengumpulkan semua pemimpinnya dan memberikan mereka semangat. Aku mengatakan pada mereka, jangan takut pada Sanbalat dan Tobia. Aku mengingatkan mereka bahwa Allah lebih besar daripada orang-orang pembuat onar itu, dan mungkin mereka benar-benar lebih takut pada kita daripada kita terhadap mereka. Aku berkata pada mereka, bila kita berperang, itu semuanya semata-mata untuk anak-anak kita, istri kita, dan tanah kelahiran kita. Sesudah hari Sabat lewat, kabar tentang persiapan kami didengar oleh Sanbalat. Tetapi kami tidak peduli. Kami semua kembali bekerja lagi di dekat tembok. Tentunya hanya tinggal separuhnya yang dapat bekerja. Separuh lainnya menjaga para pekerja. Mereka bekerja dengan satu tangan dan tangan yang lain memegang senjata. Para pembangun memakai pedang mereka. Aku menyusun para pemain trompet untuk tetap bersamaku setiap waktu. Kami terpisah jauh dari tembok itu. Aku berkata kepada para pekerja, jika mendengar suara trompet, mereka harus cepat-cepat datang. Aku katakan pada mereka, Allah akan ikut bersama kita berperang. Hari kerja. Tidak tahu hari apa ini. Sulit untuk tetap mengawasi. Bekerja dari matahari terbit sampai bintang keluar. Tetap berjaga sepanjang malam menjaga tembok. Tidak pernah melepaskan pakaian atau senjata perang. Tembok sudah berdiri tinggi. Allah bersama kami. Dia berperang untuk kami. Kami selalu mengandalkan kekuatannya.